Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast pulang kerja. Pas ini jam 4:30 pas pulang kerja. Kita ditemani oleh pelaku kreatif dan perintis MCC ya, Malang Creative Center, Mas Dadi Cang. Tapi sebelum saya ngomong tentang kreatif, tapi saya penasaran kenapa kok selalu merah, Mas? Iya. Singkat cerita tahun 2016. Merah ini FYI ya, karena Instagram beliau tuh merah semua. Perusahaan beliau juga merah semua. Kenapa, Mas? Iya. Branding, Mas. Oke, branding. Iya. Kenapa Jadi kok merah? 2010 saya bangkrut. Ya, bangkrut. 2010 saya bangkrut. Saya setiap hari melakukan kegiatan namanya promosi media dan segala macam. Oke. Akhirnya saya mengatakan bahwa rasanya kita tetap harus promosi, tapi nggak punya duit. Oke. Nah, yang saya punya hanya diri saya sendiri. Jadi saya Teman membayangkan, Teman nggak punya? oh banyak. Jadi diri saya ini menjadi salah satu medianya. Oh. Jadi ini anggap billboard ya, ini cakap billboard. Aku kelambian terus dan aku lakukan konsisten itu mulai tahun 2016an aku fokus full. Tahun 100%. 2016 itu full merah terus. Kalau 2010 sampai 2016 masih merah, putih, abu-abu dan segala macam. Kalau di lemari Saman jadi Full merah. merah semua. Kalau Lebaran juga belinya merah. Yes, merah. Jas punya merah. Punya. Wah, ini saingannya pesulap merah. Rencana saya bikin komunitas kayak ya. Iya, ini sama pesulap merah tuh. Iya. Terinspirasi dari mana merah? Apa terinspirasi dari pesulap? Enggak, aku mulai kecil seneng merah sih memang. Apa Power Ranger pasti ini? Ya, Ranger merah. Seneng juga. Kalau sama makna merah itu apa sih? Berani. Hah? Berani aja. Berani. Ya, oke. Tadi sudah ngobrol tadi juga ada berani-berani. Nanti kita skip nanti ya. Aku pengen ngobrol soal MCC ya, Mas. Siap. Mas MCC ini kan sempat rame, karena miliar, DPRD dan lain-lain. Tapi sebelum itu aku pengen penasaran. Pertama tercetus ada MCC itu kapan dan bagaimana ceritanya? Ya, saya salah satu bagian atau debu-debu kecil dari cita-cita dan inisiator kita bersama. Inisiator Ya. kita bersama. Komunitas Jadi, itu kita bersama. Ya, jadi kalau saya itu bisnis mulai tahun 98, kemudian saya waktu itu bertemu dengan kawan saya tahun 2016. 2016 itu saya punya komunitas sebelumnya sih. Saya punya komunitas namanya Asosiasi Desain Grafis Indonesia Chapter Malang. Itu ketemunya desainer dengan desainer. Oke. Kemudian saya juga punya namanya Asosiasi Advertising Malang. Itu ketemunya advertising tok. Senang komunitas. Ya, tahun 2016 saya bertemu dengan kawan berkeinginan untuk golek konco luwih akeh. Oke. Ya, kemudian 2016 itu ada rujukan dari Kemenparekraf. Oke. Itu ada namanya 17 subsektor bidang kreatif. Pertama, waktu Bu Merel Kapangestu 17, kemudian Bekraf jadi 16 kembali. Nah, pas waktu itu ada beberapa sektor. Ada kuliner, fashion, kriya, musik, desain grafis, interior, eksterior, animasi, game, dan segala macam lah. Okay. Lah, saya bagian di dalam sektor desain grafis dan periklanan. Oke. Lah, kuno moro-moro koncoku iso luwih akeh. Ketemu konco-konco kuliner, ketemu kriya dan segala macam. Saya terbuka. Jadi bukan jeruk makan jeruk ya. Desain grafis itu ketemu desain ngomong desain ya. Tapi ketika ketemu dengan teman-teman saya bikin namanya Malang Creative Vision bersama kawan-kawan itu ketemu nih macam-macam. Akhirnya koncoku tambah akeh. Nah, itu awal muasalnya saya bertemu dengan kawan-kawan di komunitas. Nah, komunitas kita bersama. Pas berbarengan waktu itu ada namanya ICCN. Apa itu, Mas? Indonesia Creative City Network. Mempunyai kegiatan namanya ICCC. Indonesia Creative City Conference. Nasional nih. Ya. Nah, itu rencana adalah kumpulannya teman-teman kreatif di seluruh Indonesia. Syaratnya satu, kalau mau bikin conference di daerah adalah punya jejaring lintas komunitas kreatif. Oh, itu sama tadi udah. Nah, begitu kita ngobrol-ngobrol, akhirnya itu dibawa waktu dengan Pak Anton menyampaikan waktu wali kotanya Pak Anton. Iki anak conference ambil, tapi syaratnya harus bikin jejaring lintas komunitas kreatif. Pas bertepatan kita juga punya MJF namanya. Ya, itu 2 hari itu launching. MJF itu 2 hari launching. Seret dadak dilaunchingkan jejaring lintas komunitas kreatif di Malang namanya Malang Creative Vision. Dan karena saya juga orang branding, saya tahu persis Malang karena saya lahir di Malang, kecil di Malang, besar di Malang dan tidak pernah keluar dari Malang.
saya bikin naratif kepada publik. Lek umak kabeh kumpul boys ilakes. Belum ada Pak Wahyu. Oh, belum ada. Itu penunggang kuda lah ya. Iya. Jadi kalaupun teman-teman lek umak iki kreatif, kumpul lo kabeh. Lek gak kreatif gak usah kumpul. Wah, rame Mas di Facebook waktu itu. Rame men. Tempatnya Rame kan negatif apa rame positif? ya plus minus. Nah, jadi waktu itu cuma ada Facebook ya rame ya. Tempatnya itu di ini, Dinas Perpustakaan. Oh iya ya Di perpus di belakang. Ya, Nah ya. itu ada ruang kecil itu lah, tempat itulah menjadi base camp kita. Akhirnya ngelompok Mas, ribuan orang datang ke situ waktu launching itu. MCF ya. MJF itu. Karena orang-orang ini janji sopo sih gitu. Arek anyar dan segala macam, gawe opo, telapo dan segala macam. Wah, Gak kenal, gak kenal dan soan dan segala macam. Iku tumplek-plek wis hitungane. Lah, ono sing pro juga, oh ya sih gigi gitu. Sing kontra tapi ya lu akeh sih gitu. Iya pasti. Tapi menarik karena saya juga punya strategi branding. Bahwa hari ini saya bilang adalah rame-rame MCC juga itu salah satu juga dari strategi juga bahwa keramaian itu menjadi sesuatu yang perlu dibicarakan sehingga terus ada di rating pertama gitu. Nah, terus saat itu juga akhirnya tak drill terus deng sampai menjadi pembicaraan publik. Jadilah komunitas iki kumpul makin hari makin hari tak deteksi namanya sopo konjoan kenalan animasi kumpul terus wis itu. wis kumpul tok gitu. Kumpul tok ngopi bareng tulen ngopi bareng ngono tok. Zamane si usum coffee space, workspace Nah, gitu ya. ngopi ngumpul tok lah gitu. Nah, setiap aku ngumpul iku mesti ana sing ngomong ini. Dek Malang iki biyen ana jeneng Pulau Sari. Iku biyen ngene kumpul arek-arek musisi gitu. Biyen niku nek Malang iki musik rock. Nek ngene gak ono wis pemerintah iku gak tahu merhatekno ngene sing lain. Itu setiap aku ngopi nek kanca-kanca iku. Nah, terus akhirnya ngumpul. Kita kan punya namanya tim sinergi ya. Karena strukturnya bukan ketua ke bawah gini bukan. Kita ada koordinator di tengah. Itu kayak jaring laba-laba itu. Oh, jadi semua egaliter. Egaliter. Jadi tidak ada yang namanya ketua. Kebetulan saya generasi ketiga sekarang ini menjadi koordinatornya, ditunjuk sebagai koordinator. Nah, jadi istilahnya nggak ono sapa sing dadi ketua enggak. Nah, tutuk dolen niku cerita-cerita segala macam. Ya juga ya. Bener. Iya. Terus ya apa caranya? Nah, ini antar bolo itu ketemu apa arek animasi Mas Uga, ketemu arek film Mas Vicky, ketemu aplikasi ketemu Mas Amar dan kawan-kawan akhirnya ngobrol. Iya ya, kini katanya gawe opo ya jare mau kok biyen ana Pulau Sari. Terus carane opo ngene komunitas gak duit-duit kan gitu. Iya. Nah, kita karena sudah adanya akhirnya kita kan disetujui ICCC di Malang. Conference nasional itu ditempatkan di Haris. Hotel Haris. Ya. Muncullah beberapa ide, beberapa prinsip-prinsip kota kreatif, kemudian memahami bagaimana membangun kota kreatif. Ini sinau, Pak. Ini sinau. Oh ternyata ono stakeholder ekosistem, kudu koncoan mbek pemerintah, pengusaha, akademisi dan segala macam. Pentahelix dan segala macam itu kan. Pertama kan 4 helix lah, 4, 5, 6 lah itu sekarang. Oh iya juga ya. Berarti lagi gini pengen gawe ngono berarti kudu ada di dalam sebuah ekosistem ini dong, sistem ini dong. Nah, oke. Kita dorong diskusinya dengan Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Dan mendorong pemerintah kota waktu itu Pak Anton wali kotanya untuk membuat namanya Komite Ekonomi Kreatif. Beda sama KEK Singosari. Beda, Komite Ekonomi Kreatif. Dua Komite Ekonomi Kreatif, kini sinau bingung. Nanti sinau nih. Iya. Tujuannya goalnya kemana? Tahu tadi waktu itu. Ya waktu itu Komite Ekonomi Kreatif itu tujuannya adalah kita berkenalan dulu dengan ekosistem ini. Jadi di komite itu ono pengusaha, ono komunitas, ono akademisi, ono pemerintah. Nah, tekan kono ngobrol, punya tugas lah DKI Jobdesk tugasnya Komite Ekonomi Kreatif membuat roadmap atau peta jalan ekonomi kreatif. Nah, tekan kono ada tugas, muncullah kegiatan namanya FGD, Fokus Grup Diskusi, untuk mendapatkan jenis belanja masalah. Belanja masalah hampir 60 kali lebih lah, 63-an lebih. Ketemulah hasil bahwa FGD itu satu dibutuhkan adalah infrastruktur fisik di Malang. Kedua,
tentang penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Pelakunya siapa wae. Ya. Yang ketiga, harus tujuannya berkualitas ekspor untuk mendorong kualitas ekspor. Nah, 3 hasil roadmap inilah yang menjadi dasar melakukan sesuatu. Nah, akhirnya roadmap itu di SK-kan wali kota, didistribusikan ke dinas menjadi sebuah kegiatan. Disporator waktu itu. Nah, waktu itu setelah itu Abah Anton selesai, maksudnya Pak Sutiaji. Pak Sutiaji. Nah, Pak Sutiaji yang merealisasikan dari roadmap itu. Dibangunkanlah gedung MCC hari ini. Tapi sebelumnya itu waktu itu kita ada tantangan bahwa suruh bikin desainnya ya opo menurutmu. Nah, waktu itu dikasih tempat di Jalan Wilis. Ada 6.000 meter. Kita gambar dari teman-teman arsitek Ikatan Arsitek Indonesia. Kita kan kumpul nih juga. Dibikinlah itu, terus kemudian konsep kita adalah Bahtera Nabi Nuh. Waktu itu 4 lantai. Harapannya adalah siapa yang mau ke perahu ini akan selamat. Eksklusif ya? Oh gitu. Jadi kan gitu. Itu ide dasarnya gitu. Ayo, singkat cerita tidak bisa direalisasikan tempat itu karena ada lain hal. Ada bla bla bla, nggak ngerti saya. Akhirnya dikasihlah tempat di Ahmad Yani hari ini. Kemudian pradesain kita bikin, konsepnya adalah Candi Badut. Konsepnya Candi Badut, kemudian setelah Candi Badut di konsep sama teman-teman Ikatan Arsitek Indonesia, jadilah kurang lebih eksekusi produksinya seperti ini. Seperti sekarang. Jadi ada muatannya pintu Candi Badut, ada puncuknya dari tari topeng dan segala macam, visualnya seperti ini. Bukan dari Padang ya? Nah, dari Padang itu salah satu juga bentuk untuk kita mengangkat exposure. Nah, jadi kalau orang-orang kalau melihat itu menjadi sebuah kontra, kemudian kita aktifkan kembali dalam sebuah dunia SEO, otomatis akan menjadi gorengan-gorengan. Oh iya, media banyak. Akhirnya banyak media. Saling mengenal MCC itu satu. Kedua, gedung itu juga belum jalan. Di situ ada WC yang belum tertutup. Nah, itu juga bisa menjadi gorengan media karena media juga bisa menjadikan salah satu aset. Itu sempat ramai sampai ke nasional. Dengan demikian di TikTok ramai dan segala macam. Akhirnya kenal MCC juga. Karena kita tidak perlu promosi, hanya butuh beberapa hal itu. Kenapa itu muncul? Sengaja nggak itu? Ya, sengaja atau tidak sengaja itu kita bisa lakukan untuk kegiatan exposure kita. Gitu. Nah, sebenarnya sengaja apa enggak itu? Ya, itu bagian dari strategi. Gitu. Nah, banyak hal yang bisa diulik dari sesuatu hal yang sifatnya negatif menjadi proaktif. Ya, jadi kalaupun hari ini sampean katakan joget-joget yang Arab mau disengaja atau tidak, itu menjadi sesuatu yang negatif. Tapi ketika kita angkat menjadi orang gila ada di kantor depan Jaya gitu ya, itu saya kan juga bisa menjadi proaktif tuh. Iya, soalnya jadi pembicaraan. Saya balik tadi, tapi bukan strategi, itu termasuk strategi seperti apa, Mas? Ya bagian dari strategi itu kan macam-macam caranya. Ada yang memang kita ciptakan, ada yang memang terciptakan dan kita angkat menjadi ciptaan. Gitu. Itu sengaja nggak strategi yang sengaja apa yang tidak? Salah satu sebagian. Ya kan nggak iso, kita kan harus punya sesuatu yang harus tertutup toh. Tapi pinter ya, ini sih waktu itu teman-teman WA ya. Jadi waktu itu tuh ada toilet yang nggak tertutup, Mas. Nggak tertutup, kan belum selesai, gedungnya belum selesai. Tapi kan waktu itu semi diresmikan kan? Iya, semi diresmikan. Tapi kan ada beberapa yang belum selesai. Tapi kan sudah ada orang bisa masuk ke dalam. Sudah boleh masuk. Tapi kok ada toilet, sampai ada fotonya salah satu teman kita anak media tuh sambil jongkok. Iya. Nah, berarti kan teman-teman media bisa dijebak dalam sebuah media kan? Ini otaknya orang kreatif ya, memang ya. Otaknya orang MCC pintar sekali untuk melakukan hal itu. Ya, sampai aku lupa pertanyaanku. Tapi alasannya kenapa kok Malang ini jadikan ekonomi kreatif, Mas Ijat dan sebagainya? Ya, jadi sebenarnya selain dari pusat itu kan ada dari pemerintah juga disampaikan bahwa ekonomi kreatif ada tulang punggung negara. Waktu itu? Ya, kan kita tahu bahwa sumber daya alam itu pasti akan habis. Semua di Indonesia kita punya kekuatan sumber daya alam. Tapi ini kan semua akan habis. Berarti sumber daya yang baru akan ada muncul namanya sumber daya manusia. Ya kita lihat Jepang lah, Jepang punya apa gitu ya, Singapura punya apa dan segala macam. Mereka menjadi negara besar gitu ya. Mereka dari manusianya gitu.
Iya, Nah, disitulah pasti negara kita berpikir bahwa sumber daya manusia ini adalah sumber daya masa depan. Salah satu produk turunan dari sumber daya manusia adalah ekonomi kreatif. Nah, dari ekonomi kreatif itulah kita belajar bahwa sesuatu yang tidak nampak itu menjadi sesuatu yang bisa bernilai jual. Ya, munculnya sebuah IP, intellectual property dan segala macam, HKI dan segala macam, merek, cipta, indikasi geografis, paten, itu semua adalah produk dari manusia. Produk paten dan kawan-kawan itu adalah produk dari manusia. Nah, disitulah bahwa masa depan kita adalah di ekonomi kreatif. Nah, Malang ini? Nah, Malang sama. Ketika kita ngomong Batu, Kota, Batu punya wisata buatan. Kabupaten punya wisata alam. Malang punya apa? Malang hanya punya 58 perguruan tinggi akademisi di Kota Malang. Dan di 2016 tercatatkan bahwa Malang adalah pengangguran terdidik tertinggi di waktu itu ya Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, iki wis sekolah kakeh, tapi mereka pengangguran. Kenapa pengangguran? Karena tidak terdeteksi oleh Dinas Tenaga Kerja. Karena mereka freelancer, mereka adalah independen dan kawan-kawan. Nah, disitulah kita melihat bahwa di Malang ternyata paling kuat adalah manusianya. Jadi bukan ada wisata sumber daya, bukan wisata alam, bukan wisata buatan, tapi wisata manusia. Jadi kalau bisa dikatakan Malang itu paling cocok adalah untuk human trafficking. Iya kan? Kita jualan manusia gitu. Nah, itu paling relate di Malang gitu. Aman kalau mau cari orang pintar banyak. Ya, mau cari desainer banyak. Mau cari fashion designer banyak. Musisi banyak. Semua di Malang banyak. Saking banyaknya orang pintar, Malang itu bingung mau kemana. Ya. Tapi saya pikir kita punya tagline kuat ya, bahwa itu yang menggabungkan kita. Namanya salam satu jiwa. Saya pikir itulah yang menyatukan jiwa-jiwa kita yang bersyarat. Muncullah MCC. Tapi yang jadi pertanyaan juga tuh, ini kan kreatif. Tapi kenapa kok bangun MCC itu sampai 100 miliar lebih sampai year to year gitu, Mas? Ya. Emang perlukah ketika kita ngomong industri kreatif, infrastrukturnya itu harus ratusan miliar? Ya, jadi pertama kali ketika kita merancang sebuah pradesain, itu kan antara anak dan bapak ya. Gawe desain ya apa? Kita kan dikongkon bapak itu gak bisa segede-gedenya sebagus-bagusnya tuh. Ketika ini katakan aku bapak sampean. Kan pengen sepeda motor ya apa? Sampean pasti menginginkan setinggi-tingginya untuk sepeda motor. Iya, ninja. Ya wis sing boys lah itu kan. Nah, makanya ketika dan kawan-kawan dimintai itu ya kita merancang segede-gedenya sebagus-bagusnya gitu. Nah, ketika sebagus-bagusnya ternyata kok di ACC bapak lah kan bapak isu ngomong ojo kegedean, ya itu silakan. Kita dengan pemerintah itu menjadi satu partner kan waktu itu. Waktu itu kita juga sempat presentasi di depan DPRD bahwa rancangan ini senilai waktu itu bukan 125 miliar. Sekarang kan munculnya 98 miliar untuk gedung. Terus untuk investasi di dalamnya itu sekitar kalau total kurang lebih lah saya 135 miliar. Waktu itu justru hampir sekitaran 200 lebih miliar gitu. Akhirnya dipangkas jadi 190, dipangkas lagi menjadi 180 atau berapa? Akhirnya muncul 98 miliar. Nah, sebenarnya waktu itu dirancang oleh teman-teman arsitek, salah satunya adalah almarhum Mas Abadi sama Mas Nino. Itu rancangannya di atas ada kolam renangnya, Mas. Oh iya, sekarang kan kayak ya itu dipotong kolam renangnya. Kenapa? Kolam renang itu waktu itu dipasang di situ tujuannya untuk ketika ada sesuatu namanya kebakaran itu tidak bisa damkar itu tidak bisa naik lantai 8. Tapi ketika ada kebakaran kolam renang itu dibuka Mas airnya untuk I see. Untuk menyelamatkan lebih cepat. Itu satu. Itu dihilangkan karena anggarannya nggak cukup. Kemudian ram samping itu sampai ke lantai 8 itu dipangkas sekarang sampai lantai 5 itu untuk disabilitas. Ram samping itu untuk disabilitas. Oh, yang apa penanda jalan lah itu? Enggak, track untuk teman-teman disabilitas itu sampai lantai 8 harusnya dan bisa untuk angkat peralatan properti untuk kegiatan di lantai 7 sampai lantai 8. Itu dipangkas sekarang sampai lantai 5 toh. Akhirnya potongannya karena dipotong sampai sekitaran 98 miliar. Lah, kenapa besar? Karena gedungnya besar. Nah, kalau dihitung meter persegi dan segala macam itu bukan urusan kami hanya merancang pradesainnya, dikerjakan oleh dilelang yang dapat orang nggak tahu orang mana Surabaya kalau nggak salah, dikerjakan oleh orang luar. Nah, itu selesai. Itu gedungnya besar karena memang juga perencanaannya besar dan di ACC oleh pemerintah. Jadi yang waktu itu teman-teman kreatif itu mikirnya itu ini jangka panjang atau seperti apa kok besar ya, gitu? Ketika kita punya 17 subsektor bidang kreatif harusnya semua di situ tumblek-blek.
Oke. Tadi untuk memfasilitasi 17 subsektor bidang kreatif itu kuape kudu dilengkapi gitu loh. Nah, jenenge bapak apa anak jaluk nang bapake ngongkon anake digeto pisan gitu. Nah, singkat cerita gedung itu dipastikan adalah untuk kebutuhan ekosistem ekonomi kreatif, bukan hanya untuk Malang, tapi untuk nasional ataupun internasional itu bisa dilakukan. Tapi ini punyanya Pemkot atau punyanya Pemprov? Pemerintah Kota Malang. Nah, kemarin kayak Pemprov ya? Boleh, Pemprov boleh menggunakan, nasional boleh menggunakan, internasional boleh menggunakan. Oh, waktu Pak sudah jadi trailblazer kan ngundang Bu Khofifah. Lah itu kan kayak Itu diambil alih sama Pemprov ya? enggak. Jadi dapat juga kita waktu itu sempat didaftarkan MCC menjadi salah satu produk inovasi Kota Malang oleh Bapeda. Kemudian ada namanya PPD ya, istilahnya kayak penilaian perencana daerah. Kita dapat juara 1 Jawa Timur, juara 3 nasional. Nah, ketika kita dapat juara itu, salah satu pendapat manfaatnya adalah dapat biaya dari Pemprov. Oh, Pemprov. Untuk support MCC. Kalau nggak salah sekitar 10 miliar. Itu dapat untuk kebutuhan dari interior sama kebutuhan di MCC itu. Jadi sekarang MCC itu isinya apa Mas kalau boleh tahu Mas teman-teman nih? Jadi kalau mau lihat persis itu ada di mcc.or.id. Itu di website, itu lengkap sudah ada virtualnya juga. Kayak yang pasti 17 subsektor bidang kreatif semua tercukupi di sana. Semua ya? Semua tercukupi. Yang pertama di bawah ada ruang podcast, ada ruang broadcast, ada untuk auditorium, ada untuk museum teknologi. Kemudian ada juga untuk teman-teman kantin, ada untuk recording, ada untuk auditorium untuk konser. Kemudian komputer ada sekitar 40 komputer, ada 20 komputer PC, yang ada 20 komputer iMac. Jadi kalau podcast pulang kerja kan bisa di sana. Bisa digunakan. Peralatan lengkap semua. Lengkap ada ini apa mic itu semua lengkap. Mic-nya, mixer dan segala macam lengkap. Gratis ber. Mau ngerekod untuk musik lengkap ada di sana. Temenan. Loh, temenan. Gratis. Tapi kapan-kapan di kono ya, kita coba. Dipastikan indikatornya adalah mudah menggunakan MCC. Kalau MCC mempersulit itu salah indikatornya. Gratis tapi. Gratis semua. Tinggal mcc.or.id. mcc.or.id, klik booking, pasang email, langsung pilih lokasi, diklik tanggal berapa itu langsung bisa di-ACC. 1 kali 24 jam dapat email di-ACC atau tidak. Oh, keren ya. Aku baru tahu ya, Mas. Pasti banyak ya. Masih banyak yang orang belum tahu gitu. Aku belum ngerti. Masih banyak orang yang belum tahu. Aku belum penerima manfaat. Belum. Penerima manfaatnya berapa ya, Mas? Kalau sekarang ada 15 bulan berjalan, itu ada 7.700 event di sana sudah terlaksana. Kemudian penerima manfaat kurang lebih sekitar 450.000 penerima manfaat di MCC. Nah, 210 kota dan kabupaten sudah datang ke MCC. Sama orang Malang belum pernah ke sana. Pernah liputan. Liputan aja, tapi belum pernah merasakan manfaatnya. Belum pernah. Dulu sempat podcast di sana, tapi di luar Mas, di sofa Mas. Aku nggak tahu caranya opo ke dalam. Soalnya aku orang media loh. Harusnya kan aku arek-arekku ya nulis bahwa gratis, tapi kayak gak wis kok timbang ribet. Nah, itulah indikator kenapa pemerintah kota selalu memberikan fasilitas yang ribet. Karena mereka adalah birokrat. Birokrasi itu harus dipangkas dan MCC menjadi percontohan gitu. Harusnya memang digitalisasi. Makanya kami semua teman-teman merancang bagaimana menggunakan MCC dengan sangat mudah. Kalau ini mempersulit berarti indikatornya salah. Sebarkan ke masyarakat bahwa MCC mempersulit. Oh, ya. Jadi semuanya coba aja ya. Next week apa next month lah kita coba berkunjung ke MCC apa podcast. Ya. Audionya lebih bagus Mas. Pasti. Anjing. Samaan kalau mau kamera ya. Di sana ada namanya efek 6. Efek 6 itu apa? Berapa ratus juta itu harganya? Ya, itu nggak ada yang punya Malang. Kamera broadcast. Itu harganya 200 jutaan. Waduh, tapi lek nyelewon kok rusak nempu ya, Cok. Nggih kamera dhewe ae. Nah, di sana disiapkan kalau nggak salah ada 3 di sana itu. Tapi hasilnya iso ya ngomong nggih podcast di kono ya. Sangat bisa. Pokoknya KTP Kota Malang. Enggak ada. Jadi kita di MCC itu boleh menggunakan walaupun KTP bukan orang Malang atau orang Malang silahkan. Kalau biasanya khusus Kota Malang. Tapi di mcc.or.id itu ada Kota Malang, Kabupaten dan Batu tok di sana. Kenapa? Kalau orang luar kota mau menggunakan MCC, salah satunya syarat adalah bekerja sama dengan orang 3 wilayah ini. Maksudnya bekerja sama? Jadi soalnya wong Tuban, Katinggawi. Oleh, tapi kudu kerja sama mbek wong Malang, contohnya sampean. Sehingga ada keterlibatan orang Malang bersama-sama membangun ekosistem di Malang.
kayak semono aku ngundang Questar apa narasumber tekan Tuban. Oh bukan, pengguna. Oh pengguna. Jadi katanya gunakno MCC tekan Tuban. Diklik MCC, kok gak ono Kota Malang, kok Kota Tuban kok gak ono, Kabupaten Tuban kok gak ono. Caranya apa? Harus bekerja sama dengan sampean. Karena sampean orang Malang. Jadi orang itu Mas bro, tolong yo, apa jenis sampean tak atasnamakan. Sekalian aku juga menjadi salah satu fasilitator. Jadi ada kerjasama. Tidak ditinggalkan orang kota 3 ini, Kota Malang, Batu dan Kabupaten Malang tidak ditinggalkan. Paham. Jadi ada kerjasama di situ. Jadi semua ngomong Tuban iki aku tinggal podcast ya. Tapi aku kayak podcastnya serame sih kono itu. Ada apapun podcast rame. Terus saya pengen gawe MCC semua kebakaran apa-apa di kono ya. Harus lewat aku dong. Harus mengajak dan melibatkan orang. Harus melibatkan aku. Saya hostnya tiba-tiba aku ya. Iya. Akhirnya sampean hostnya masuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Gaji kono ya akhirnya. Nah. I see. Jadi harus melibatkan orang-orang di sekitar kita dan menerima manfaatnya itu adalah orang-orang kita juga. Kamu Zul lagi malah ngerti ya MCC. Jadi katanya kayak film ya. Tekan Lamongan kayak film. Itu oleh orang Lamongan tok. Harus mengajak orang-orang sini. Sehingga akhirnya kameramen ini orang Malang. Ya. Lightingnya orang Malang dan segala macam. Tapi rame nggak nggak podcast? Banyak ya. Banyak. Arek magang. Ngono iku nang MCC iki ya arek magang ku nang MCC ketemu. Delok-delok. Ini anak Madura Sidoarjo. Nah, Sidoarjo UTM. UTM itu di Trunajaya Madura. Jadi menarik itu ya. Bisa. Oh oke. Tapi aku nggak akan terlena sih. Karena banyak titipan pesan dari teman-temannya. Teman-teman siapa itu? Ya teman-teman ngobrol ya. Dan pemberitaan. Ya. Ini personalnya 6 miliar. Worth it lah. MCC. Jadi sudut mana worth it ya? Kalau DPR kan pengen mana kembaliannya? Jadi gini. Kita DPR yang kemarin ramai itu. Jadi gini kalau kita ngomong apple to apple ya. Sebenarnya kalau 6 miliar itu yang diberikan pada MCC. Saya ingin mengkorelasikan gini. 6 miliar itu untuk bangun jalan. Raya. Ya, 6 miliar untuk bangun taman kota. Ya. Kampung tematik. 6 miliar untuk bangun MCC. Lah ditakoni, pal aspal, kan kapan balik modal? Nggak balik kan itu buat akses jalan. Fasilitasi. Insentif dan regulasinya di sana. Taman kota, pakai 6 miliar, kapan balik modal? Ya kebahagiaan manusia-manusia di kota Malang. Nah, supporting oksigen kepada kota itu ada di taman kota. Ketika MCC diberikan 6 miliar itu tuh apa? Nah, 6 miliar itu yang saya tahu saya adalah satu untuk wifi operasionalnya, kedua untuk listrik, ketiga untuk gaji manajemen, keempat untuk gaji cleaning service, kelima untuk gaji satpam, semua untuk operation. 6 miliar dibagi 12 kurang lebih kita 500 juta. 500 juta dibagi kurang lebih jumlah orang di sana sekitar hampir 80-an, itu cuma berapa? Ya kan? Wifi dan kawan-kawan. Nah, sekarang apakah manfaat dari MCC itu berdampak atau tidak? Ini kan pertanyaannya. Nah, kalau kita ngitung MCC sekarang perjalanan sudah 7.700 event. Kalau dulu sebelum ada MCC, orang-orang datang itu bikin proposal nang pemerintah kota. Pak, aku sponsorono. Pak, aku sponsor. Jawabannya pasti apa? Saya tidak punya uang. Tahun depan diajukan. PAK. Minta di PAK. Jadi pemerintah itu seolah-olah tempat untuk mengadu nasib dan kita pemuda proposal Indonesia gitu. Iya. Jadi nggak proposal. Nah sekarang ketika ada MCC, bayangkan 6 miliar dibagi 7.700, anggap deh 6.000 paling gampang. 6 miliar dibagi 6.000 event. Berarti cuma satu kali event 1 juta. Ya apa caranya sama nggak event 1 juta? Kayak konsumsi. Ya habis mas. KRT nggak cukup. Nah, berarti 6 miliar itu sudah mempermudah pemerintah kota memfasilitasi rakyatnya dengan jumlah 6.000 kegiatan. Lah, siapa penerima manfaat? 450.000 penerima manfaat di sana. Kalau kita korelasikan sih biasa oleh terima amplopan, itu dia menerima manfaat dari MCC. Nah, ketika kita head to head kan, oke. Sekarang itu di MCC kurang lebih sekitar 12 jam kerja. Parkir itu antara 1 juta sampai 5 juta per hari. Ya.
Anggap deh kita ambil paling gede deh. Ini berarti target ya. Sehari 5 juta. 1 bulan 150 juta. 1 tahun 1,8 miliar. Itu parkir dong. Untuk siapa itu? Untuk negara dong. 1,8. 1,8 untuk negara. Kita dibayar oleh negara 6 miliar. Nah, oke. Kalau kita ngomong head-to-headnya 1,8 ke sana. Iya. Nah, yang kedua, ketika kita ada kegiatan yang didorong untuk tiketing, kemarin adalah Burger Kill, ada efek rumah kaca, ada primitif simpanse di sana. Itu uji coba untuk ditiketkan. Nah, ketika semenit konser ini menyerap tiket itu sekitaran 100 juta atau 200 juta, tiketnya kan ada pajaknya. Iya, apa benda? Anggaplah 200 juta penerimanya untuk putaran ekonominya. Pajaknya 20 juta mas, 10%-nya. Nah, 20 juta satu kali event. 365 hari dalam 1 tahun. Kalau kita ngomong okupansi full 100 hari okupansi event di sana. Itu 2 miliar. Ya kan? 20 juta dikalikan 100 kegiatan itu 2 miliar. Nah, sekarang pemerintah harusnya dengan DPR juga seharusnya dorong dong kegiatan untuk mempercepat dan memperbanyak kegiatan itu untuk mempercepat PAD. Iya kan? Tadi sudah kita hitung. Tiket 1,8. Parkir maksudnya. Parkir 1,8. Tiket kita dapat 2 miliar. Udah 3,8 miliar. Nah, kalau kita mau memaksimalkan MCC, kita ngitung dampak, Mas. Nah, dampaknya begini. Hari ini tuh ada 210 kota dan kabupaten ke Kota Malang. Dari kota-kota lain itu ya. 210 kota dan kabupaten ke Malang, itu paling nggak minimal 20 orang ke Malang. Dengan 20 orang ke Malang, kita hitung. 20 orang ke Malang pasti nginep dong. Hotel. Paling nggak sak kamar wong loro, berarti 10 kamar. Nah, kalau kali 210 kegiatan, berarti 210 kegiatan kali 10 kamar, ada 2.100 kamar yang diserap oleh kegiatan yang dilakukan dampak dari MCC. Berapa pendapatan atas kamar itu? Pajaknya kembali lagi ke pemerintah. Belum kuliner makan. Yang ini makan. Yang ketiga, oleh-oleh. Subsektor gini ya. Nah, itu tentang dampak. Yang kita ngomong non sewu ya, Arab Saudi besar karena ada sebuah wisata religi, yaitu umroh dan haji. Non sewu itu kotak Ka'bah didatangi oleh seluruh masyarakat dunia untuk memutarkan ekonominya di sana, makan, minum dan segala macam. Oleh-oleh dan segala macam. Dia pulang bawa segala macam, walaupun tasbihnya datangnya dari Kasin, kita kembali ke sana. Nah, ini tentang dampak. Cobalah kita berpikir bahwa ekonomi kreatif ini adalah mesin baru gitu. Mesin yang memang kita sama-sama belajar. Kalau orang mau jualan gampang sumber daya alam. Kita beli pasir 1 truk, jualnya 300, jualnya 600, kita dapat 300.000. Tapi kalau ekonomi kreatif, kita bikin dulu. IP podcast hari ini kita bikin dulu. Subscribe-nya berapa, followernya berapa, sing nonton berapa, barulah kita bisa monetizing. This is IP gitu. Ini bukan perdagangan yang langsung seperti orang dagang pasar gitu. Ini tentang proses perjalanan bahwa disitulah ekonomi kreatif bergerak. Nah, pemerintah ini melihat mesinnya bukan mesin listrik, ini mesin bensin. Mesin listrik dengan mesin bensin ini nggak bisa diakur next step ini masalah masa depan gitu. Nah, ayolah berpikir sama-sama bahwa kita generasi sekarang adalah generasi masa depan yang harusnya berpikir bahwa next itu tidak demikian. Orang nggak siap adanya listrik waktu James Watt. Tetapi ketika James Watt meninggal, listrik itu dibutuhkan semuanya gitu. Gendeng akonnya. Ya, Alexander Graham Bell dengan teleponnya dan segala macam waktu itu gak jelas. Nah, hari ini kita sama-sama merancang bersama-sama belajar tentang ekonomi kreatif. MCC menjadi ruang untuk eksplorasi ekonomi kreatif. Iya sih. Ngomong kreatif kan memang nggak sak-deksaknya tuh. Nggak iso loh. Iya kan, ayo. Iya. Nah, sekarang ketika saya bilang, ini worth it nggak 6 miliar? Saya bilang sangat worth it. Sangat worth it. Tapi tolong berikan kami dukungan lebih. Bukan mengkritisi ataupun kita disorot ataupun ditarik menjadi sesuatu yang muspro atau hilang tanpa kepentingan gitu. MCC itu sebuah ruang bersama yang kumpulnya teman-teman ekonomi kreatif dan bisa terdeteksi dan bisa menghasilkan sesuatu, dan ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Apa hasilnya, Mas? Salah satunya dari 17 subsektor adalah teman-teman dari pelaku itu sendiri. Sama ketika saya ngomong podcast, ngomong tadi konser dan segala macam, mereka penerima manfaat. Mas. Konser ya, IO ya. IO dapat uang, musisi diundang dapat uang. Gratis nggak? Gratis. Sound system gratis, tempat gratis. Oh iya. Berarti kayak IO ya. Kalau IO banyak saya kurang tahu, tapi pastikan IO di situ ada perputaran ekonomi. Iya. Iya kan? IO sound system, yang punya sound system jalan.
Itu sistemnya standar. tambahan. Sound system kan ada di MCC, tapi dia mesti ada tambahan. Iya, pasti. Lighting kita nggak punya, lighting bisa masuk. Nah, karena memang kita nggak full mencukupi semuanya supaya lighting tetap jalan. Kemudian MC jalan, penerima manfaat. Iya. Kursi juga kurang, ya kan? Kemudian apa lagi? Teman-teman sumber daya manusia di situ, runner dan segala macam dapat duit. Powerman barang. Oh, Manpower. manpower dan kawan-kawan. Konsumsi dapat duit. Jadi putaran IO di sana yang pasti bukan IO-nya secara organisasi atau bisnisnya, tapi IO-nya kan ekosistemnya yang bermanfaat. Tapi tempatnya layak Mas ya MCC ya. Sangat aku layak. Aku lihat musik rock loh. Tuh, Burger Kill mengatakan juga oke. Efek rumah kaca oke. Itu dari mananya Mas ya? Itu Akustik. Peredamnya sudah Peredamnya. Nah, semua kegiatan interior di sana dikerjakan oleh orang Malang, Mas. Salah satunya juga peredam itu juga dikerjakan oleh orang Itu Malang. yang biasanya dibuat auditorium Pemkot biasanya Iya. di situ itu. Lantai 7. Lantai 7. Ah. Itu wis apik peredamnya. Cukup. Terus lantai 7 loh ya. Iya, cukup. Memang yang kurang adalah bawah sama atas. Bawah itu perlunya harus ada flooring lagi, yang atas ada peredam lagi. Itu sehingga akustiknya akan bisa wungkul. Nah, sekarang masih perlu setting lah, ya. Belum karena supaya gini ya, kita ada kekurangan supaya kita juga bukan menjadi head to head-nya gedung-gedung di hotel. Oh Ya, ya. kan kita- memikirkan itu ya. Karena juga wedding juga kita tidak terima, supaya wedding juga masih bisa dikerjakan di gedung Geraja Krawala, di hotel-hotel lain gitu. Tapi ono sing nyewa gawe ngono enggak? SD wisuda di kono. Nah, kalaupun ada beberapa wisuda ada, tapi tidak Ya, boleh apa full itu? wisuda. Tapi harus melibatkan pelaku ekonomi kreatif, salah satunya kuliner, fashion dan segala macam, sehingga kegiatan di sana bukan untuk pure wisuda, tapi ada kegiatan lain yang Itu dikurasi ya. tidak ada kurasi. Ada timnya ya. Manajemen itu tadi. Oh. Jadi kalau makanya aku mikir, ada cara ngene wapi. Ya lek wisuda apa wong nikah dek kono ae gratis. Ya, Ya kan? ala wisle mantan tidak boleh. Hah? Mantan tidak boleh. Nek mantan nggak boleh. Mantan nggak Oh, boleh. di ikut catatan nek mantan nggak oleh. Mantan nggak boleh, kecuali mantan ini gambar manu-manuan nggak apa. Jadi ada anak-anak mungkin. Mikirnya itu pemerintah itu seharusnya bukan kayak invest di jarine iso balik no. Iya. Bukan hari ini. Bukan hari ini dan juga bukan secara iki kopi tak bayar duit enggak. Jadi tahun depan. Proses lah. Ekonomi kreatif kan tentang sebuah nilai tambah ya. Nilai tambah. Kopi ini teh ya biasa, tapi teh ini like kita bungkus di packaging yang bagus, kemudian dikemas yang bagus, kemudian diberikan sebuah narasi yang bagus. Teh ini yang 7.000 bisa jadi 70.000. Namanya tea. Lah, itu kan bisa Breakfast, tadi English breakfast. Oh, Mas, jadi pertanyaan juga ya. Sing tahu MCC ku, sing data saya mau cerita nang aku itu berapa? Di Kota Malang yang tahu MCC? Aku Jadi kan masuk. jadi like gini, sama kan tidak tahu ya. Nah, kalaupun secara data di Malang itu ada 800.000 data pemilih. Ya. Berarti kan data pemilih kan usianya sekitaran 600.000 sampai 800.000. Ya, Itu data pemilih di PPS di KPU ya. Nah, itu kan orang-orang di 17 tahun ke atas. Yang bawah kan enggak. Nah, perhitungannya adalah kalau siang hari itu 2 jutaan kurang lebih. Kalau malam sekitaran antara 1 jutaan. Nah, karena kalau 2 juta itu rata-rata orang kabupaten masuk ke sini, kalau malam pulang. Oh ya. Kalau ukuran saya 2 juta di Malang, berarti kalau sekarang 450.000 penerima manfaat, itu berarti masih 25% orang yang tahu tentang MCC. Iya. Berarti masih kurang 75% MCC. Berarti tugas pemerintah harusnya, kalau kita ngomong surat edaran, kasihlah informasi ke RT RW, kelurahan, kecamatan, datanglah ke MCC, semuanya. Selesai kan? Apakah dukungan itu ada? Kami dorong itu. Iya. Hal mudah kan, seandainya sama sebagai warga RT mana RW mana, kalau sudah RT-nya bilang, ayo kamu ke MCC tanggal sekian, dengan surat edarannya selesai, Mas. Kedua, dengan surat edaran PAUD, TK, SD, SMP dari Dinas Pendidikan, datanglah ke MCC, selesai, Mas. Makanya aku lek gonceng apa nyonya atau gonceng ibuku, iki apa sih iki lho. Kayak orang iku wong kono lho sing duwe wong pejabat-pejabat iku mlebu gratis taga. Ora sama sing pertanyaan ngono. Berarti kan eksklusif nampaknya. Iya. Iya kan? Iya, nampak eksklusif. Seolah-olah MCC suruh bekerja sendiri untuk menyampaikan pada masyarakat. Rinio kan gitu toh. Nah, sebenarnya ini kan tugas bersama. Saya hari ini menyampaikan tentang MCC, saya tidak ada di dalam
manajemen MCC, saya hanya ekosistem MCC, yaitu di Komite Ekonomi Kreatif. Nah, saya datang hari ini adalah menyampaikan tentang MCC, itu salah satu. Contohnya seumurnya saya dilihat hanya orang 10 di podcast ini, berarti saya menyampaikan pada orang tentang 10 orang itu. Benar. Minimal ke satu orang saya. Minimal ke satu orang sampean dan ke 10 orang pendengar. Bagi saya akan datangi itu untuk menyampaikan itu. Lah, bayangkan Mas, ini 2 juta Mas. Lah sing teko sing delok 10 Mas, berapa orang? Karena tidak ada promosi di MCC. Tidak ada biaya promosi di MCC. Saya sebagai masyarakat biasa, sebagai community yang salah satu bagian inisiasi, saya sayang dengan MCC untuk bisa harus disampaikan kepada publik. Ini investasi sosial bagi saya. Jadi penerima manfaat, jadi penerima manfaat aku. Pilih kayak podcast di sana. Aku pengen audio nih kayak PWK, kayak Insya Allah cukup. Jadi Kobuser. Aku kadang protes nang Beril nang sopo. Ki nggak iso. Kayak apa jenenge kayak audio sing di podcast Jakarta ngono. Waduh, ono alat ini ono sound recorder macam-macam aja. Luaran ada tuku ya gak iso kan. Itu kalau nggak salah kalau di total 200-300 juta Mas. Oh iya. Itu peralatan itu. Mixernya. Peralatannya semua lengkap. Tapi MCC punya. Punya. Gila. Aku gak ngerti mulai biyen ngono. Ya. Studio musik punya. Punya recording, mixernya juga oke. Ano enggak sing musisi ngono? Ono, banyak teman-teman dari engineer yang menggunakan. Terus sound system mau bikin acara sama di situ konser dan segala macam, mau di luar ya boleh. Iya tahu kan di luar Simpanse ya. Sing di luar itu teman-teman dari kegiatan Malang Creative Fusion kan salah satunya ada namanya Voice Noise itu. Sama Perform Voice itu juga di situ. Itu sing guestaris apa? Macam-macam. Wih, kemarin. Ono sing kemarin Crimson, kemudian The Apatis. Teman-teman justru musik-musik rock, musik metal itu yang mereka datang ke situ. Nah, Sonic Panic. Itu sing mana itu? Festival. LED juga ada loh Mas, gratis 3x6. LED itu apa? Background untuk layar gede itu. Oh ya. Kalau sewa sehari 25 juta itu gratis Mas. Anjing, MCC kayak ngono ya ternyata. Ini kan kayak aku sebagai pelaku ya sebetulnya industri kreatif ya. Iya. Itu kok takut-takutan kok ruwet ya. Akhirnya bandane seono kita jalan dulu lah. Lighting juga cukup lah kalau lighting ini masih cukup lah di sana. Ini pasti pakai wong sing nggak ngerti yuk. Ya. Lah makanya teman-teman ke mcc.or.id. Mas. Siap. Obrolan mana anak-anak. Berarti saya ke MCC wis berjalan 15 bulan. Tapi kok gak ono sih sing koyo Bayuska ngono. Sing output-e langsung ngejreng ngono, gak ono sih selama iki lah. Sama jatuhku ya. Ya, Bayuska berapa tahun berjalan, Mas? Suwi lah. Kita berjalan 15 bulan, Mas. Bayuska sama 2-3 tahun pertama ya kata Bapak. Iya kan? Jadi komparasinya harus apple to apple ya. Hari ini katakan teman-teman kameramen tuh datang ke MCC, kita lihat 10 bulan ke depan seperti apa, 2 tahun seperti apa. Ini kan tentang konsistensi gitu ya. Iya konsistensi. Jadi kalaupun teman-teman bisa memanfaatkan MCC dan menjadi sesuatu ya, itu menjadi portofolio MCC Mas. Iya. MCC itu kan apa? Ini sebuah gedung itu. Yang pentingnya kan ekosistemnya. Iya. Jadi ya jadi salah MCC-nya. Ekosistemnya. Saya ini kan bukan orang MCC. Tapi saya ingin terlibat dan berperan di dalam MCC. Jadi salah MCC itu bukan salah saya, bukan salah siapapun. Tapi bagaimana memanfaatkan ekosistem MCC itu ya. Kendala sekarang PR-nya untuk membangun ekosistem kreatif di MCC itu apa sih Mas sekarang? Saya pikir nggak ada kendala, cuman kita harus saling support aja sesama kawan gitu ya. Jadi kalau hari ini saya bikin podcast hari ini gitu ya, saya datang sebagai masyarakat biasa yang datang untuk mensupport teman-teman juga dan teman-teman mensupport saya. Saya datang ke sini saya dikenal lewat podcast. Saya ke sini sebagai narasumber. Saya juga punya kenalan di sini. Ini tentang kemauan untuk lintas ekosistem. Nah, kalau diundang nggak mau kan berarti nggak support Mas. Oke. Kan gitu. Iya nggak? Iya ya. Nah kalau sampean nggak ada kakak MCC, berarti saya menyebut sampean nggak support. Aku malas masang MCC, aku ruwet kan gitu tuh. Iya. Nah, ayo itu pikiran-pikiran itu pasti banyak di orang-orang. Iya, karena kita harus positif vibe ya. Minimal 1, follow online Instagram sih. Minimal itu, follow online Instagram sih. Delok lah, kepon lah di sana. Ono apa sih gini, umat apa ae. Sehari itu minimal 20-30 event Mas. Kegiatan di situ. Enggak, sempat kita beritakan kayak event hari ini di MCC. Itu bisa buat sumber berita juga sebenarnya. Iya.
untuk pagi gitu. Betul. Gak apple to apple ya di pertanyaan teman-teman ya. Memang rasa terus kalau tujuannya awal dengan yang sekarang berjalan di MCC itu apakah masih selaras atau seperti apa Mas? Tujuan awal gedung ini dibangun untuk sebagai insentif dan regulasi pemerintah kota kepada masyarakat. Dan itu bisa dikatakan harusnya semua free, semua gratis. Walaupun hari ini ada wacana komersialisasi dan kawan-kawan, komersialisasinya yang dalam artian tanda kutip ya, bukan komersialisasi dengan meter persegi saja. Karena kalau meter persegi apa bedanya dengan pasar? Oh, kayak lapak-lapak deh. Nah, karena kalaupun kita ngomong komersialisasi yang di sana itu bisa yang sifatnya terhitung fisik, ada yang non fisik. Kalau fisik silakan kita mau bikin ATM di situ bisa untuk tujuan untuk fasilitasi teman-teman di sana. Kedua mungkin tower di sana itu juga bisa. Ketiga teman-teman tiketing PAD itu juga pendapatan. Kemudian karcis parkir itu juga pendapatan. Kemudian hasil dari IP teman-teman yang ada dilakukan di situ itu juga bisa juga menjadi salah satu komersialisasi. Bukan dengan hanya meter persegi. Gitu deh. Ini jangan sampai lah dikomersilkan gitu Mas ya. Boleh dikomersialkan, bukan anti komersil ya. Kita MCC itu bisa dikomersialisasikan, tapi berbeda komersialisasinya. Jadi ketika sampean menggunakan ruang podcast, tujuannya sampean untuk komersil kan? Iya. Ya kan gitu deh. Nah, ketika menggunakan MCC itu gratis, menggunakan alat-alat MCC juga gratis. Tapi manfaatnya sampean dapat ekonominya. Iya. Nggak salah kan? Nggak salah. Nah, pemerintah memberikan kail, bukan memberikan uang. Padahal itu yang konsep itu selalu didengung-dengungkan oleh pejabat-pejabat kita. Tapi kenapa? Nah, terus kemudian ikannya akan sampean cari sendiri. Timbangan dari pemuda proposal Indonesia kan lebih baik berkarya kan? Nah, sampean gawe ndek kono nyanyian, dikai omplung nggak saya kira. Gak apa-apa kan gitu. Fasilitas siapa? Negara. Timbang ngamen ini coba dioper-oper ambek Satpol PP. Lek di situ sampean ngamen gak masalah. Dikai omplung gitu. Tapi lah iso lagu dewe, ojo cover gitu tuh. Nah, sehingga kita pengkaryaannya adalah tetap anjir. Kasihnya itu sudah dengar dari dulu loh ya. Kita akan memberikan kail, bukan ikan. MCC sebagai kail. Lah saiki kok ada di berengus. Kalau diketok jadi medikai cuman iwa tok. Kita ini pada dasarnya akan dimiskinkan pemikirannya, dimiskinkan kehidupannya oleh pemerintah yang hanya kasihan. Kita kan nggak mau kasihan. Teman-teman saya ketemu teman-teman disabilitas. Saya itu nggak mau dikasihani. Saya ini orang normal seperti sampean Mas. Lah bayangkan orang normal seperti kita dimiskinkan hanya sekadar dikasih uang oleh pemerintah. Arek-arek lek meletik Mas. Karena MCC nggak masalah. Aku bisa urip dhewe kok. Iya nggak? Iya. Pemenang arek-arek pelaku ekonomi kreatif. Iya. Ngomong idealis, songong, sombong, egois banyak Mas. Iya. Aku nggak pemerintah nggak patekan Mas. Itu DNA-nya. DNA-nya itu. Tapi ketika teman-teman menggunakan MCC dan mau, ajaib loh Mas. Arek metal, black metal, hardcore, arek punk segala macam mau loh Mas menggunakan kaca. Mau menggunakan MCC. Itu ajaib bagi saya untuk melihat itu. Itu kan sesuatu tujuan awal kayak Pulau Sari ya. Iya kan. Itu kan bagian kecil yang akhirnya terrealisasi. Mas, industri kreatif di Malang ini kok bisa nggak kayak di Jakarta? Kayak di Jakarta itu apa-apa tuh sudah menjadi tulang punggung gitu loh Mas. Ya kalau kita ngomong head to head-nya kan kita punya area, kita punya jumlah manusia, kita punya sekolah dan segala macam. Dari sudut pandang mana kita lihat, dari sudut pandang mana kita meriset gitu ya. Kalaupun ngomongnya ke Jakarta gede di sakmono, Malang mek sak ibrat, ini 800.000 nih kono berapa ratus juta dan segala macam. Di sana ada sektor industri, pabrik dan segala macam sebesar itu. Di kita seperti ini memang beda. Itu beda area, beda angka. Semua orang dari bandara, mereka punya bandara, kita nggak punya bandara yang sekelas internasional. Nah, sekarang Malang lagi bertumbuh menjadi kota itu. Tujuannya akan seperti sampai sana. Tujuannya adalah memperbaiki kota dengan kemandirian, semacam otonomi daerah yang sesuai tujuan negara kan gitu. Nah, saya bukan orang negara, tapi saya berpikir melihat ini menjadi situasi yang lebih kompleks. Next kita akan ke sana. Buktinya teman-teman Malang banyak kok yang ke Jakarta. Iya. Ya target kita adalah memulangkan orang-orang hebat dari Jakarta itu ke Malang kan gitu. Iya. Ini juga pertanyaanku ya. Kenapa kok industri kreatif sektor musik terutama
itu harus keluar Malang dulu. Kita lihat Sal Priadi. Oke. Kalau di Malang nggak sampai dia nyebut Kak banyak gigs. Akhirnya di Jakarta, Oke. wah, kalau dia harus ikut Juni Record dulu yang punya Raisa. Udah. Ekosistem musik di Jakarta lebih besar daripada di Malang. Contoh, satu publisher di Malang belum ada, di Jakarta udah hampir 90 publisher. Di sini agregator sedikit, di sana banyak. Tapi anehnya Mas, Deni Caknan di mana kotanya kanan Ngawi. Itu stay di Ngawi. Itulah ekonomi kreatif, Mas. Tapi apa ya yang membuat Malang musik kan dulu barometer musik. Itu harus ke sama tahu kalau dia kan, saya tahu kok Iksan Skuter kan, semua juga dari Malang. Walaupun mereka terlepas secara kemandirian, mereka bisa merangsek area nasional internasional, mereka bertumbuh di Malang. Kalau bisa dikatakan head to head yang kita gak iso. Dewa memang sudah dari Surabaya ke Jakarta dan segala macam. Kalau kita ngomong hari ini, semua punya kesamaan bahwa di area manapun kita bisa berkarya. Podcast hari ini pun dengan ngomong jadi co-booster, ya mereka di sana ekosistemnya. Iya. Kalau kita ngomong head to head, kita nggak bisa di head to head kan, tapi kita lagi berproses untuk menuju ke sana kan. Iya, podcast di media ini pun baru tahun 2022-2023 booming. Di Jakarta harus 2000. Nah, makanya itulah ekonomi kreatif yang kita harus kuatkan di Malang. Kan baru podcast banyak podcast Betul. Ini. Termasuk aku tahu podcast yang Mikronet itu siapa? Mas Taufik. Ya. Nah, itu kan juga di Malang. Tapi pasarnya kok ya apa ya biar tinggi gitu Mas. Tahun segitu berarti kita bergerak punya Malang Creative Fusion, bergerak di organisasi ekonomi kreatif untuk didengungkan di masyarakat. Akhirnya ada pertumbuhan ekonomi kreatif. 2020 udah mulai banyak, 21, 23 dengan pandemi segala macam. Ini kan tentang proses. Lagi kita ngomong sama dengan Jakarta, gak sama. Kok gak iso podo dengan Jakarta? Jakarta lebih dulu dan dia dekat secara internasional. Bandara dia internasional, artis-artis semua di internasional. Bandara kita tidak datangi artis internasional. Iya. Nah, ekosistem inilah yang harusnya kita tumbuh. 2025 Malang sekarang melalui Komite Ekonomi Kreatif berencana untuk memasukkan kota kreatif versi dunia UNESCO. Kemarin kita daftarkan. Semoga internasional melihat kota Malang. Jadi kota kreatif. Jadi kota kreatif dunia dengan sektor media art. Media art apa itu Mas? Media art itu kalau sederhananya adalah kalau sekarang sama new media art itu adalah teman-teman mapping, teman-teman aplikasi dan game. Itu juga bagian dari media art. Iya, banyak kok aplikasi-aplikasi yang orang yang membuat aplikasi sampai ke Amerika ya. Oke. Ngomong kreatif ternyata enak ya sama Mas ini ya. Mas jadi Cang ini kan geser Mas dari MCC kita wis clear lah. Ternyata pertanyaan-pertanyaan manusia yang aku ngobrol tuh udah kejawab lah. Siap. Terkait MCC kok Anu Hasilnya dan lain-lain. Ternyata anak muda pun juga mikirnya seperti itu Mas. Yo hasilnya di 15 bulan. Ternyata kan saya menjawab kan nggak seperti itu. Berproses sampai berapa tahun. Yang penting positif vibe aja, saya pikir anak muda bisa lebih leluasa untuk terus aku penasaran sampean kan kreatif dan lain-lain, pelaku kreatif lah. Sampean punya perusahaan Utero. Bisa dijelaskan Mas, Utero itu apa sih Mas? Utero Indonesia. Ya, kalau secara penamaan itu nama nggak ada artinya. Cuman kalau di cocokologi itu berasal dari uterus rahim ibu. Oke. Nah, tapi Utero sendiri saya punya pengertian adalah di mana manusia, malaikat, iblis dan manusia, malaikat dan iblis menjadi satu di kota saya namanya Utero Kota Impian. Itu Uteronya secara penamaan. Sama punya utopia ya. Ya, seperti itu. Nah, kalaupun kita ngomong Indonesia, memang proses dari saya Utero Production jadi Utero Advertising, jadi Utero Indonesia. Saya merintis mulai 98, mulai event organizer, kemudian masuk ke publikasi, masuk ke desain, masuk di advertising, dan sekarang masuk di konsultan branding. Ini paling kayak pribadi sampean pengen mencelok ini, di komunitas iki, ngerti komunitas iki. Akhirnya kan. Akhirnya untuk membangun insight saya berpikir sehingga mana yang bisa tak convert menjadi profesional. Utero Indonesia sendiri ya dari event organizer, dari publikasi dan segala macam hari ini menjadi sebuah grup holding yang di situ berhubungan dengan ekonomi dan industri kreatif. Ya apa itu? Ya, jadi kalaupun kenapa saya ikut di komunitas dan saya membangun MCC bukan tanpa maksud. Saya hidup dan makan di area itu. Kalau ekosistemnya terbentuk, otomatis saya juga terbentuk. Kalau saya hidup di sini dan ekosistem kota saya nggak terbentuk, perusahaan saya nggak makan. Bukan tanpa kepentingan, saya punya kepentingan. Iya, semua orang punya kepentingan. Supaya ekosistem saya bertumbuh sehingga bisnis saya bisa bertumbuh.
Tapi bukan yang sifatnya istilahnya kayak jual beli, bukan. Tapi ekosistemnya bertumbuh dulu. Dengan demikian orang mengenal saya, akhirnya mengenal perusahaan saya, akhirnya apa tujuan perusahaan saya, itu terbangun dan Yang dijual apa? Utero Indonesia sekarang adalah perusahaan perdagangan isi otak manusia. Persis ini ngomong mau. Apa? Otak manusia apa? Otak Jadi gini, Utero Indonesia kalau saya lihat di website saya, Utero Indonesia ada dua, ada intrapreneur, ada extrapreneur. Intrapreneur itu bisnis yang menamakan Utero, nama Utero. Ada Utero Design, ada Utero Advertising, ada Utero Legal, kemudian ada Utero Academy. Itu yang pakai nama Utero. Itu bisnis di Utero Indonesia, intrapreneur, pakai menggunakan nama Utero. Yang extrapreneur, saya bekerja sama dengan banyak orang. Dan ini tidak menggunakan nama Utero. Ada namanya Rufodo, bisnis website. Itu investasi saya. Ada Audigiro, konsultan city branding kota. Ada Immerstal, itu adalah untuk immersive, studio immersive. Soundpub itu untuk publisher musik. Kemudian sekarang ada Epoch Stream, itu media online untuk website. Ini yang tidak menggunakan nama Utero. Nah, ini ada dua intra dan ekstra ini. Ini semua adalah hasil yang saya lakukan untuk kegiatan aktivasi di bisnis saya. Saya sebagai konsultan branding, perencana output saya, perencanaan. Utero Indonesia itu yang hasil dari perencanaan saya dieksekusi. Desain, jasa produksi, apapun, reklame, apapun nama, itu Utero Indonesia. Saya sendiri sebagai konsultan branding. Perencana, tapi sampean punya wadah untuk implementasi saya di sini. Nah, jasanya dari orang, aku pingin ya order kan dari saya, bisa order langsung. Kalau Mas aku pesen cetak, ya sudah ke Utero saja. Mas aku punya brand yang harus dikelola secara konsultan branding, itu ke saya. Dulu saya bikin riset dan segala macam, motifnya perencanaan, satu kotak, satu box namanya garis besar haluan branding, itu dari saya. Setelah itu tak serahkan ke Utero Indonesia dan itu dikerjakan untuk seluruh aktivitasnya. Wih, rumit ya. Orang Malang punya pemikiran bisnis rumit ini loh. Karena di dalam aktivasi branding itu tidak pernah lepas dari namanya event experience, direct selling, direct marketing, advertising, media, word of mouth segala macam. Dan itu yang dikerjakan Utero. Iya, tadi kan seperti ngobrol. Sama ini pernah jadi konsultannya Gacuan ya? Ya. Itu seperti apa, Mas? Ya, jadi saya... Gacuan tahun berapa sih itu? Sekitaran tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Ini Gacuan 2019 itu sih belum booming ya? Pokoknya 2016 itu saya di situ, ya kurang lebih lah antara itu. Itu disuruh ngapain sama? Singkat cerita, ada orang direkomendasi klien saya, datang ke tempat saya, ngobrol sama saya, bla 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 bla, saya mau bikin bisnis, namanya apa, desainnya bagaimana, strateginya seperti apa. Itu belum ada Gacuan waktu itu ya? Ya. Nah, terus 3 kali ke saya, bingung, kok larang kan? Apanya? Jasa saya kok larang. Iya, aku lihat website 1 juta ya. Itu yang paling kecil. Itu ditawar berapa waktu itu? Sama nawar tapi loh. Waktu itu kurang lebih sekitar 320 juta. Wow. Hanya untuk branding, untuk bukan hanya loh ya. Karena otak kita kan mahal men. Ya. Jadi saya bikin namanya, saya perencanaan, saya desain identitasnya, aktivitasnya, strateginya semua. Tolong harus sakit. Ya mungkin pasti mikir lah. Ya. Terus sampai hari ketiga kali kedatangan saya, silakan Pak, kalau memang mau jadi follower nggak perlu dengan saya. Tapi kalau sangan saya, insya Allah sama jadi trendsetter. Wow. Pasti kalau otak-otak sama dengan segi viral lagi saya gitu, bukan cuman yang selalu rame. Itu pasti otak sama. Ya. Sama waktu itu akhirnya ACC apa enggak? Ya, ACC. Lah, terus apa yang sama lakukan? Indikator branding itu ada 3. 1, mudah dilihat, mudah dikenal, dan mudah diceritakan. Ini indikator branding sederhana. Asik, 300 juta, mudah dilihat, mudah dikenal, mudah diceritakan. Hari ini saya mudah menceritakan kan, mudah dilihat kan juga. Nah, salah satu hal paling sederhana adalah tadi satu penamaan. Saya punya namanya tracking merek. Tracking merek itu harus tidak ada di area itu, namanya tidak ada, namanya tidak digunakan di area itu. Ya, itu ada tracking merek. Dan dicek juga di HKI, nama itu tidak pernah digunakan orang lain lagi. Tidak digunakan orang lain dan aman untuk digunakan secara HKI.
Saya cek dulu, Sud. Jadi nggak tiba-tiba bikin nama katakan Jeng Ayu ya. Tak pastikan nggak iso. Jangan menggunakan itu. Percuma 10 tahun ke depan ada orang bikin Jeng Ayu sampai disikat 10 miliar selesai. Kayak Ruben Onsu itu ya. Yes. Kayak ngono itu. Nah, saya mulai tracking itu satu. Oke, tracking itu aman. Namanya saya tidak masuk di area-area pergulatan ke neraka dan kawan-kawan. Setan, Pocong, iblis, genderuwo, toyol, Mak Lampir. nah, semua pakai Buto. menggunakan. Nah, waktu itu saya tawarkan adalah gimana kalau makhluknya bukan makhluk neraka tapi makhluk surga. Kenapa nggak malaikat aja jenenge? Nah, saya sampaikan waktu itu sudah. Saya sampaikan pertama kali. Saya lupa karena ternyata beliau non muslim. Jadi bingung kok jenenge. Ya kan? Ada Mali, ada Mikael gitu. Nah, ini menjadi perdebatan. Oke, kasih tahu. Nah, akhirnya muncullah nama itu dengan waktu zaman tahun 80-90 itu ada nama namanya prokem ya, bahasa prokem. Kico, gacuan. Oh, kico kuwi. Kalau sama lihat desainnya, itu saya tidak menjual mie loh, Mas. Desain adalah, saya juga searching. Itu mie gacuan. Desainnya apa sih? Gacuan ini kan karena brandingnya terlalu kuat, jadi harus diomong. Sama kalau lihat, bisa lihat logo mie gacuan. Mie. Nah, saya tidak menjual mie. Mie. Bukan MIE tapi mie. Mie. Gacuanku. Oh, ini tapi. Iya. Tapi saya tidak menggunakan nama, tidak menjual mie sebenarnya. Apa? Jadi gacuanku. Mie gacuan itu adalah gacuanku. Ya, saya lihat. Bisa mikir sampai tekan gue. Ya, karena gacuan itu kalau kita bisnis itu bukan tentang bagaimana kita jualan produknya gitu. Tapi mie gacuan itu adalah sesuai dengan targetnya apa enggak. Karena mie gacuan itu adalah tempat untuk rumah kedua setelah kos-kosan. Oh, targetnya itu ya. Nah, targetnya adalah umur 17 sampai 23. 5 tahun saya merencanakan itu. Karena target itu nggak bisa seluruh umat nggak bisa. Gacuan itu. Nah, itu targetnya adalah untuk 17-23. Dan siapa yang mau antri, itu ada orang ring usia 17-23. Itu orang yang mau antri. Ini sampai umur 15 ya, no? Iya, itu bonus, Mas. Tapi target utamanya tetap 17-23. Oh, gacuan itu kos-kosan. Apa artinya? Rumah kedua setelah kos-kosan. Rumah kedua setelah kos-kosan. Ya, orang-orang arek kuliah itu kan mesti ya makan mie tuh, Mas. Iya, kayak satu hari kan satu jiwa yang gak mangan gacuan di dunia ini. Iya. Kayak satu hari pasti 1000 jiwa manusia. Itu nama. Yang kedua masalah warna. Ketika kita jualan produk pedas-pedasan, semua pasti menggunakan warna hitam dan merah. Oranye. Nah, hitam. Ya, kuning. Nah, abang. Saya menggunakan warna biru dan warna biru tidak boleh untuk makanan. Warna biru itu untuk chemical, untuk kimia. Iya, kenapa sama warna biru? Karena mie itu bukan makanan, Mas. Saya menyampaikan sama seperti rokok, jangan merokok, ya kan, untuk bla bla sekarang orang merokok. Oh, iya. Sekarang saya nggak boleh makan mie, tetap makan mie. Iya, kemarin kan makan Indomie. Ya kan gitu kan. Jadi saya sampaikan jangan banyak makan mie karena mie itu beracun. Beracun itu chemical, Mas, kimia. Nah, ini kok saya setuju, Mas? Loh, ya kan ada masalah toh kalau saya menyampaikan sesuatu kebenaran kok. Ya kan? Ini baru 150 juta soalnya ya. Ya kan posisinya kita sampaikan aja bahwa mie itu memang nggak boleh banyak-banyak. Jangankan mie sebenarnya, air putihnya kebanyakan ya nggak boleh. Tapi kan orang bisnis kan ikut tuh akeh ngono. Enggak. Rokok itu buktinya. Oh, jangan-jangan pemilihnya juga nggak makan mie. Sama kayak jarum nggak rokokan. Jadi zaman kasih mindset itu ya. Warna biru ya. Ya, biru beracun. Mungkin ACC. Ya, apapun yang saya bikin ACC kan. Gendeng ACC terus. Nah, terus kemudian pasarnya adalah untuk anak muda, bukan warna merah tapi muda. Pink. Iya, merah muda ya. Nanti kesannya walaupun pedas, beracun tapi tetap tinggi, fun gitu. Iya. Menyenangkan. Iya. Saya ditiru Mas. Nah, banyak. Warna ungu, sing jualan ayam warna ungu. Iya. Kenapa di Instagram saya juga saya sampaikan, jangan pernah mempedulikan logomu dijiplak orang. KFC buktinya, ada CFC, DFC dan segala macam. Yeah. Toh mereka tetap gagal. Di sana. Berarti dia adalah lokomotif. Lainnya gerbong. Iya ya. Jejer loh saya sing warna ungu ambek gacuan. Ya silakan, enggak apa-apa. Dan itu pilih sendiri. Itu sama pemilihnya, Min. Oh. Tadi kita pemilih ya. Ya, tapi enggak apa-apa. Itu menjadi lah ya. Ya sebenarnya. Jadi konflik publik ya silakan gitu tuh.
Terus apa lagi mas? Yang aneh gitu, gacuan kok iso rame gitu. Dari branding itu apanya? Teman. Gini, prinsipnya bahwa orang jualan kopi itu yang jual apanya. Yang pertama kali kita kalau ngomongin flashback 20 tahun belakang atau 30 tahun belakang. Good product, good branding. Ya kan? Ya, kopi. Kalau jualan kopi berarti masuk mulut. Kalau jualan makanan masuk mulut. Ya. Kalau jualan musik masuk telinga. Ya. Kalau jualan film porno lewat mata. Itu industri loh ya. Ya. Kalaupun mau apa yang dipegang, HP itu dipegang. Lah berarti esensinya indera kita mana yang harus dipegang, yang harus dilihat, yang harus dimakan. Berarti produknya ini harus masuk mulut orang. Ya kan? Ya. Caranya masuk mulut orang bagaimana? Apakah benar orang bikin makanan yang dilakukan adalah nyetak brosur? Nyetak brosur? Ya enggak. Iya. Ya aku bisa dikai brosur ya. Oh ya wis. Iya kan? Tujuannya berarti untuk awareness tok. Tapi apakah dia makan? Belum tentu kan? Belum tentu. Nah, brosur harganya 1.000 kan? Ya. Satu lembar anggap 1.000. Kalau kali 5 berarti 5.000. Brosur 5 itu pada karo 5.000. Gajian waktu pertama kali adalah 10.000 diskon 50%, harganya 4.900. Oh ya, seperti ini. Ya? Berarti daripada bikin 5 brosur sama dengan membuat satu mangkok mie yang diberikan ke sampean. Sama enggak? Iya, maaf. Nah, dikasih kan dia makan, dikasih makan. Nah, ini kan sama dengan berarti brosur atau makan yang harus masuk mulut. Ibu sama namanya juga. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah bagaimana produk ini masuk ke mulut orang. Caranya mau dikasih? Mau dikasih? Iya, mau dikasih lah. Dikasih kan? Iya. Dikasih mau digratiskan? Gratiskan rugi ya? Ya rugi, ya bukan rugi, itu investasi. Sama dengan promosi. Oh iya, gratiskan. Gratiskan. Oh, sempat gratis juga. Sempat yang pertama kali. Tapi pola gratisnya bagaimana? Ya apa itu? Ada strategi-strategi yang tidak bisa saya sampaikan. Oh iya. Nah itu mahal loh. Nah, kita ke tuku mobil apa senangnya expander. Nah itu salah satu hal untuk ngomongin target utama. Itu UTR mengerjakan ini ya? Iya, Mbok Jum di Jogja, saya pernah ke sana. Mbok Jum pernah dengar? Gudeg Jogja. Oh ya, Yujum ah? Yujum. Pernah ya, pernah. Wow, gambarnya pemesin Jogja sampai bosan. Nah, dia pertama kali melakukan apa? Produkmu enak disi. Good product, good branding. Itu esensinya orang jual makanan. Nah, sekarang good branding, good product, walik kan. Desainnya apik, ternyata produknya elek. Selesaikan dulu produkmu bagus dulu. Kalau produkmu bagus, kita melakukan kegiatan good branding, otomatis dia masuk, dia nggak akan keluar. Yang pertama kali ada dua pilihan. Saya membedakan antara customer dan konsumen. Customer itu orang customer baru, orang-orang custom, berbagai acak, orang-orang yang belum pernah makan, orang makan satu kali, namanya customer. Yang kedua adalah konsumen, orang yang sudah mengkonsumsi, lebih makan satu kali, dua kali, itu mengkonsumsi, konsumen. Nah, ini harus dilakukan bahwa bagaimana caranya customer dan konsumen ini kita raih. Target sekarang adalah memperbanyak konsumen. Yujum itu melakukan apa? Nah, Yujum itu melakukan good produknya dia dan menjadi loyalty customer. Dan sekarang adalah konsumen. Dia tidak melakukan aksi promosi apapun selain produknya yang berbicara. Iya sih. Tapi saya ini gambarnya Yujum kabeh di Jogja. Ya untuk mengenalkan identitas bahwa ini total Yujum. Gratis apa? Branding gratis akhirnya ya. Iya. Nah, Yujum ini enak ya. Nah, dan bisa disewakan, dijualkan, franchise-kan dan segala macam. Dan itu IP. Dan itu ekonomi kreatif. Itu mahal ya teman-teman ya. Jual otak manusia ya. Tapi sampean kepikiran membuat usaha di Malang ini yang satu kayak sampean tuh ya. Sebenarnya saingan lah sampean. Kalau saingan saya cetakan banyak. Ya, kenapa saya bikin ini sebenarnya waktu anak wong pesen cetakan, itu bikin brosur banyak 10.000. Saya tanya, Bu, bikin 10.000 banyak gini buat di mana? Ya saya sebar Mas. Disebar kemana? Nandi loh. Gak buang Bu. Yus pokoknya aku ben terkenal. Tapi saya yakini itu dipasang di fotokopi dengan tidak sesuai market. Dan bisa jadi bungkus kacang. Apa sih? Tempel nang tiang listrik. Lah, kan tidak dilakukan juga promosinya. Hanya membikin dititipno. Dititipno belum tentu orang ambil. Ya berarti kan kalau bikin brosur itu yang pasti harus dijajakan, dikasihkan orang, tidak boleh ditele, supaya mendapatkan efek
exposure. Nah dari situlah saya merancang sebuah strategi, ada namanya branding model canvas, sama brand strategi W strategi. Aku bikin wis kayak disertasi lah, walaupun aku bukan akademisi di bidang branding, tapi aku orang hukum, aku seneng desain komunikasi visual. Akhirnya tak rangkap menjadi sebuah strategi merancang branding dari semua bisnis saya. Jadi sangat mahal ya. Soalnya kan gajian saya ini bayarnya 350 juta seperti itu. Bisnis ini enak kok, tapi ya rada rumit ya. Iya, tinggal otaknya siapa yang mau dijual kan itu. Iya. Tapi gak kesel Mas, kan pasti kan ditarget ya. Kayak Target apa? Ditarget kayak ayo ya apa kok gak naik penjualanku? Oh enggak. Branding itu indikatornya bukan penjualan. Branding itu mempermudah marketing dan selling. Branding itu akhirnya adalah trust dan loyalty customer. Oh, jadi makanya Kalau orang percaya itu cukup. iya gajian nanti percaya ya, wani mek percaya ya. Ya, ketika sampean sekarang numpak Harley Davidson, sampean foto, sampean dikira duwe Harley Davidson. Pasti. Ya, padahal iku download nyetaternya bingung ya. Iya. 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 Ketika bola-bola iki gawe iPhone. Ya, ketok keren. Iki mesti desainer iki. Oh, iki area-area autis iki mesti. Keren kan gitu kan. IT. Keren iya. Keren. Padahal bingung iPhone dia apa cara digawe. Ini kan letak di mana kita dipersepsikan di sebuah area itu. Nah, sekarang orang mau masuk gacuan ya. Yo, aku paling gacuan. Toh sasnya C kok murah kan. Iya. Terus saya tanya mau Lion Air atau Garuda? Lion Air aja Mas. Oke, berarti murah. Iya, Lion Air semua Lion Air. Ya masih tiling kadang. Iya. Iya kan kita cari murah kan gitu di situ. Wah, jadi saya ini gacuan apa mana Mas? Cuman pemerintah juga. Salah satunya Nelongso, cuman Nelongso itu bukan dari awal. Nelongso di tengah jalan. Waktu pandemi itu juga salah satu anak dari konsultan brandingnya adalah saya. Terus di Batu ada juga namanya Chatern Cafe, itu juga saya konsultan brandingnya. Makanya butuh ekosistem dulu ya. Ya. MCC adalah salah satu sampean punya tujuan tadi itu MCC ya. Salah satu dari konsep dan strategi brandingnya dari saya. Logonya yang bikin saya. MCC untuk apa itu gratis Mas. MCC tak bayar. Logo nih. Kenapa? Saya ingin memberikan investasi sosial pro bono. Suatu saat anak saya tahu bahwa bapaknya punya investasi sosial pada negara, insya Allah anak saya akan mengikuti. Dan itu menjadi cita-cita saya. Siapa sih ngarep logo MCC Mas Dadi? Oh, udah itu kudu ingat loh Mas. Saya embarasnya kan awalnya. Enggak. Oh enggak, sama Anda? Itu enggak ada MCC-nya, saya bikin dulu kok. Siapa mau bikin? Gratis. Dan itu bukunya, strateginya semua lengkap saya. Di MCC. Sama apa buku sing sampean tulis iku sama kayak MCC? Iya. Sing 5 branding dan lain-lain ini. Iya. Semua itu saya rancang untuk MCC. Wow. SOP 800 halaman tuh ya bikin juga MCC. Untuk MCC. Tujuannya secara duniawi kan pasti ekosistem terbentuk ikut tadi. Ya. Karena kerjasama kan menjual otak manusia itu. Kalau ekosistem nggak ada, dia gak jalan sampeannya. Terus akhirnya dari beberapa kota datang ke saya, datang ke MCC, siapa yang bikin, siapa yang ya saya. Akhirnya saya diambil ke Probolinggo, ke Aceh, kemana dan segala macam itu tanpa ada harapan sebelumnya ya. Ya nggak punya ekspektasi, tapi kan Tuhan berbicara lain bahwa saya sudah memberikan keringat dan darah saya, insya Allah saya akan diganti dengan sebuah rezeki yang sesuatu yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu datang dari angin yang tak terduga. Keren rek. Ya bangun pingin kayak utero. Larang nggak bisa kejuta ya. Tapi aku dulu iku ono OCG, ono apa maneh festival boys itu sampai sih guys semua ya. Pemerintah sampean rangkul. Lek OCG itu sayembara. Sayembara, saya kebetulan di situ menjadi konsultannya. Konsultan tenaga ahli untuk merancang sayembara itu. Madiun, Kota Madiun itu city brandingnya saya sebagai konsultannya. Probolinggo, Pasuruan itu saya konsultan branding kotanya. Lumajang konflik logo Lumajang eksotik menjadi konflik saya sebagai tenaga ahli. Sangat rek. Pemana semua takutno sisi lain maksudnya kan selama ini sebenarnya keresahan selama ini MCC. Saya resah ketika teman-teman hanya mencibir dan tidak melakukan apapun untuk MCC. Kayak pertanyaan-pertanyaan aku mau. Ayolah untuk kawan-kawan semua itu merespon. Ini milik pemerintah, ini milik masyarakat dari hasil pajak kita. Memang diregulasi sama pemerintah.
respon dan ambil peran. Hmm. Jadi itu milik teman-teman. Kalau tidak digunakan MCC sama teman-teman, insya Allah akan jadi mall. Hotel lah. Iya hotel lah paling kali. Iku lek gak digawe. Tapi akeh sing nyinyir ya Mas. Ya wajar lah. Bagi saya pro kontra itu wajar ya. Namanya perjuangan lah. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua tetap menjadi salah satu spy ataupun kritisi untuk kekurangan MCC. MCC saya pikir tidak anti kritik. Saya pun sebagai teman-teman komunitas tidak anti kritik dan saya hanya membangun ekosistem saja. Kalau nak kurangi, saya pikir wajar lah. Siapa yang bisa menempel itu ya semua Ada sama-sama. teman-teman ya, karena ini kolektif ya. Iya. Harusnya kolektif, harusnya punya apa ya, keterlibatan. Dan MCC belum menjadi kebanggaan sih semua orang. Iya. Tapi kalau nanti akan menjadi kebanggaan, saya pikir teman-teman akan sadar bahwa ini adalah rumah kita bersama. Ini kayak sebenarnya kayak manfaat, kayak lubang manfaat. Tapi gak ada sing kayak wah ngono. Kalau si Jia sing ces, itu akan semua akan terangkat ya paling Mas ya. Saya pikir momentum ya. Momentum itu. Momentum lah bahwa saya pun dapat rezeki besar kayak Mikacuan Kak. Itu kan nggak setiap hari ya. Iya, memang dari 12 bulan ini ya kadang saya cukup hanya mendapatkan 6 klien gitu ya. 7 klien itu kan tiba-tiba momentum. Yang penting kita bergerak, saya pikir di tengah jalan akan ketemu sesuatu kan ya. Kayak kan konten creator sekarang kan juga gitu, kadang sehari harus berapa video sampai dia FYP. Ya, kebetulan anak saya juga YouTuber kan. Umur 7 tahun. Anjir. Dia followernya, subscribe-nya udah 17.000. Penontonnya 3.500.000. Dia bantengan. Anak kecil dikerjakan. Nah, saya menjual anak saya. Satu bulan dia dapat 700.000 ya. Anjir, 1 juta gitu ya. Saya pikir ini modal untukmu besok kelak ya. Oh, kamu mau jualan mendel, tak pikir ya bisa karena kamu punya subscriber. Anak saya yang perempuan yang pertama musisi. Dia sekarang punya band dan punya solois. Itu sekarang lagi bergerak. Project solois sama project band dan semuanya itu saya fasilitasi karena next adalah ekonomi kreatif. Lahir itu saya bikin kena akte kelahiran, KTA anak, KIA sama 1 email dan password dan nomor telepon. Sampai hari ini ada dan punya rekening masing-masing. Subscribe piro? Wah, aku salah gak anakku gitu. Anakku 17.000, aku main 2.000 sekian. Jadi memang itu ya. Sampai diterapkan ke keluarga juga. Ya, saya pikir ketika saya sampaikan sama orang, ya saya harus melakukan sesuatu juga sendiri kan. Supaya cerita saya itu bukan cerita bohong, tapi ada sesuatu yang memang relate. Iya. Portofolionya itu nggak ngecap, tapi memang nyataan gitu loh. Pertanyaan terakhir, Dadi Cang nama asli apa enggak ya? Ya, Dadi Wahyu nama saya aslinya. Namanya Cang nama panggung. Apa Cang itu? Cang itu modal utama saya pertama kali. Hah? Maksudnya? Cangkem. Ya, Ibu, kata-kata penutupnya teman-teman. Mas, selamat sore. Siap. Ya, terima kasih sudah datang di podcast Pulang Kerja. Meskipun boleh nggak dari pulang kerja ini ya? Iya. Aku lali Bang Iku. Aku dieling sama Iku Bang. Bang kali ya aku berangkat aku sepeda di terminal. Oke, dadah. Cangkem.